Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahid dari kelas 11 Kimia Analisis B, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sifat koligatif larutan. Larutan adalah zat homogen yang merupakan campuran dari dua komponen atau lebih yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Larutan dapat berupa gas, cairan, atau padatan. Sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dari sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi larutan. Yang pertama, molalitas. Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Molalitas dapat dicari dengan rumus molalitas sama dengan jumlah mol zat terlarut per massa pelarut dalam satuan kilogram, atau molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Yang kedua, molaritas. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah mol per liter. Molaritas dapat dicari dengan cara molaritas sama dengan jumlah mol zat terlarut per volume larutan, atau molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Molaritas juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut, yaitu dengan rumus molaritas sama dengan massa jenis larutan dikali persen kadar zat terlarut dikali 10 per mr. Kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut dan ditambahkan pelarut, sehingga berlaku rumus pengenceran M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali M2. Normalitas. Normalitas adalah banyaknya ekuivalen zat terlarut yang terkandung dalam setiap liter larutan. Normalitas dapat dicari dengan rumus normalitas sama dengan grek per liter, atau normalitas sama dengan gram per BE dikali 1 per liter. Nilai BE dapat dicari dengan rumus BE sama dengan BM atau MR per valensi larutan. Fraksi mol dengan simbol X besar. Fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan. Fraksi mol zat terlarut dapat dicari dengan rumus X zat terlarut sama dengan N terlarut dibagi N total. Dan fraksi mol pelarut dapat dicari dengan rumus X pelarut sama dengan N pelarut dibagi N total. Dengan fraksi mol total bernilai 1 atau nilai mendekati 1. Dan yang terakhir yaitu persen. Persen adalah hubungan yang menyatakan banyaknya bagian zat terlarut dalam setiap 100 bagian larutan. Satuan persen terdiri atas beberapa macam, yaitu 1. Satuan persen massa per massa. 2. Satuan persen volume per volume. Ketiga, satuan persen massa per volume. Dan keempat, satuan persen volume per massa. Sifat-sifat koligatif larutan. 1. Penurunan tekanan uap jenuh dalam kurung delta P. Melarutkan suatu zat terlarut mempunyai efek penurunan tekanan uap di dalam pelarut
karena larutan yang terbentuk akan semakin sukar menguap. Berikut ini adalah ilustrasi dari penurunan tekanan uap jenuh. Dari ilustrasi tersebut, partikel-partikel pada larutan tidak lebih teratur dibandingkan partikel-partikel pada pelarut murni. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil daripada pelarut murni. Sehingga didapati rumus tekanan uap jenuh yaitu P larutan sama dengan P0 dikurangi delta P, di mana delta P sebagai penurunan tekanan uap jenuh dapat dicari dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P larutan, atau delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Kedua data tersebut dapat digunakan tergantung data yang diketahuinya. Yang kedua, kenaikan titik didih dalam kurung delta TB. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Berikut ini adalah diagram fasa PT. Pada diagram fasa, terdapat titik E yaitu titik ketika zat berwujud padat, titik C yaitu titik ketika zat berwujud cair, titik D yaitu zat ketika zat berwujud gas, garis C ke E yaitu garis beku, garis C ke D yaitu garis didih, dan garis A ke B yaitu garis sublimasi. Perpotongan di antara ketiga garis tersebut dinamakan titik triple. Dari diagram fasa PT didapat rumus kenaikan titik didih yaitu delta TB larutan sama dengan TB larutan dikurangi TB0. Delta TB larutan berbanding lurus dengan tekanan uap, maka berbanding lurus juga dengan konsentrasi larutan dalam kurung molalitas. Di sini TB sama dengan 100 ditambah delta TB, di mana delta TB dapat dicari dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan dalam kurung delta TF. Pada tekanan 1 atm, titik beku pelarut air adalah 0 derajat Celcius. Ketika zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut air, maka larutan akan terjadi penurunan suhu. Rumus penurunan titik beku larutan tidak jauh berbeda dengan rumus kenaikan titik didih, yaitu delta TF larutan sama dengan TF0 dikurangi TF. Delta TF larutan berbanding lurus dengan tekanan uap, maka berbanding lurus juga dengan konsentrasi larutan dalam kurung molalitas. Nilai TF ditambah delta TF sama dengan 0. Nilai delta TF dapat dicari delta TF sama dengan KF atau tetapan penurunan titik beku dikali molalitas. Dan yang keempat, tekanan osmotik dengan simbol P. Osmosis adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Hanya dapat dilalui oleh pelarut. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Adanya zat terlarut dalam pelarut menyebabkan larutan yang terjadi mempunyai tekanan osmosis. Tekanan osmotik dapat dicari dengan rumus P dikali volume sama dengan N dikali R dikali T, atau P sama dengan MRT, atau P sama dengan N per volume dikali RT. Sifat koligatif larutan elektrolit. Pada konsentrasi larutan yang sama, larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif yang lebih besar dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Dalam menghitung sifat koligatif larutan elektrolit, maka persamaan-persamaan dalam larutan non-elektrolit dapat digunakan dengan menambahkan faktor I yang diusulkan oleh Van Hoff pada 1880. Nilai faktor Van Hoff merupakan perbandingan antara efek koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, sehingga nilai I dapat ditulis dengan rumus
I sama dengan efek koligatif larutan elektrolit per efek koligatif larutan non-elektrolit, di mana efek koligatif larutan ini dapat berupa penurunan tekanan uap jenuh, atau kenaikan titik didih, atau penurunan titik beku, dan atau tekanan osmotik. Untuk larutan elektrolit kuat, harga A mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah, harga A berada di antara 0 dan 1. Faktor Van Hoff mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif, sehingga nilai faktor Van Hoff yaitu I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali A, di mana A adalah derajat ionisasi. Pada sifat koligatif larutan elektrolit juga terdapat 4 rumus, yaitu rumus penurunan tekanan uap jenuh, rumus kenaikan titik didih, rumus penurunan titik beku, dan rumus tekanan osmotik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sifat koligatif larutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.